Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas riba, gharar, dan maisir. Sebelumnya, kenalkan saya Wahyu Setiawati, NIM 630202090, kelas Ekonomi Syariah 6C. Masih banyak pertanyaan mengenai apa itu riba, apa itu gharar, dan apa itu maisir. Untuk mengetahui itu semua, mari simak penjelasan dari saya. Yang pertama yaitu riba. Riba dapat dikatakan sebagai penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Riba adalah merupakan akad atas iwat atau penukaran tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syarak pada waktu akad atau dengan mengakhirkan atau menunda kedua penukaran tersebut atau salah satunya. Menurut etimologi, riba berarti tambahan, seperti arti kata riba pada Quran surat Al-Hajj ayat 5, artinya kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan syukurlah. Contoh riba dalam suatu transaksi adalah adanya tambahan dalam suatu barang hutang piutang. Ica meminjam uang sebesar 100.000 kepada Ani, namun Ani memberikan syarat apabila hutang ingin meminjam uang sebesar 100.000 maka ia harus mengembalikan 110 pada bulan berikutnya. Dalam transaksi ini terdapat suatu tambahan sebesar 10.000 sehingga tambahan ini yang dinamakan dengan riba. Dalil keharaman riba yang pertama Al-Quran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Selain itu, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Yang kedua yaitu as-sunnah, artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, tinggalkanlah 7 dosa yang dapat membinasakan. Sahabat bertanya, apakah itu? Ya, itu ya Rasulullah, jawab Nabi. 1. Syirik. Yang kedua, berbuat sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali yang hak. Kemudian yang keempat, memakan harta riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang. Kemudian yang ketujuh, menuduh wanita mukminat yang sopan berkeluarga dengan tuduhan zina. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada lagi diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah melaknat pemakan riba yang mewakilinya, saksinya dan penulisnya. Kemudian yang ketiga yaitu ijma. Seluruh ulama sepakat bahwa riba diharamkan dalam Islam. Selanjutnya yaitu macam-macam riba. Yang pertama, riba fadl. Riba fadl adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti atau penukar dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Kemudian ada ribayat. Ribayat adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Kemudian ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah yakni jual beli yang pembayarannya diakhirkan tetapi ditambahkan harganya.
Kemudian ada riba qard, merupakan jenis riba paling umum ketika seorang meminjam uang dengan waktu pelunasan dan bunga tertentu. Kemudian yang terakhir ada riba jahiliyah, merupakan jenis riba yang bentuk pelunasan utang dengan jumlah yang lebih besar daripada pinjaman pokoknya. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai gharar. Definisi gharar secara bahasa adalah bahaya. Gharar dapat diartikan sebagai suatu ketidakjelasan atau bahaya. Contoh dari gharar yaitu transaksi jual beli yang mengandung gharar adalah Abdi berencana membeli perkebunan jambu milik Azam, namun Azam memberikan informasi bahwa ia hanya menjual biji jambu di perkebunan miliknya seluas 2 hektar yang dapat dipanen sekitar 3 bulan lagi. Dan Abdi menyepakati bahwa saat ini ia akan membeli jambu di perkebunan milik Azam yang dapat dipanen sekitar beberapa kemudian lagi dan membayar sejumlah uang seketika kontrak disepakati. Dalam transaksi ini mengandung gharar karena objek jual belinya mengandung ketidakjelasan atau ambigu, yakni apakah Abdi membeli jambu atau biji jambu yang tidak jelas ukuran, jenis, dan beratnya. Selanjutnya, dalil-dalil pengharaman gharar. Yang pertama, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian dari yang lain di antara kamu dengan yang batil. Kemudian Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Kemudian ada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah telah melarang jual beli hasah dan jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW telah melarang jual beli gharar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasan yang ketiga yaitu mengenai maisir. Kata maisir secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Merupakan hal yang mengandung unsur judi, taruhan atau permainan berisiko. Di dalam Al-Quran ada kata azlam yang berarti praktek perjudian. Secara bahasa, maisir bisa dimaknakan dalam beberapa kalimat, antara lain gampang atau mudah, orang yang kaya dan wajib. Maisir adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan sesuatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Contoh maisir yaitu dalam sebuah transaksi adalah Evi membeli sebuah tiket lotre sebesar Rp1.000 per lembarnya dengan harapan akan memenangkan lotre tersebut dan mendapat hadiah dari lotre itu. Tiket lotre tersebut berhadiah uang tunai senilai Rp1.000.000. Kemudian ada dalil-dalil pengharaman maisir. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, maisir, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengejar pekerjaan itu. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka akan bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia, tetapi dosa lebih besar daripada manfaatnya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, riba merupakan akad atas iwat atau penukaran tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syarak pada waktu akad atau dengan mengakhirkan atau menunda kedua penukaran tersebut atau salah satunya. Yang kedua adalah gharar. Gharar adalah suatu ketidakjelasan atau bahaya. Yang ketiga,
Maisir adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Riba, gharar, dan maisir merupakan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam karena dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka yang dapat kita lakukan sebagai umat muslim yaitu menghindari riba, gharar, dan maisir tersebut. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that.